Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai isomer. Materi prasyarat yang harus kalian pahami sebelum memulai pembelajaran ini yaitu mengenai tata nama, struktur, dan deret homolog. Nah, ketiga-tiganya harus kalian pahami dan kuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari isomer. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menentukan jenis isomer alkana, alkena, dan alkuna, serta dapat menentukan jumlah isomer dari suatu senyawa. Apa itu isomer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita simak terlebih dahulu penjelasan berikut ini. Perhatikan kedua struktur di bawah ini. Di sebelah kanan ada struktur 2-metilbutana dan di sebelah kiri ada struktur N-pentana. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama yaitu C5H12. Ketika kita hitung, pada kedua struktur memiliki 5 atom C dan hidrogennya ketika kita jumlahkan di masing-masing struktur ada 12 hidrogen. Nah, kedua struktur ini memiliki bentuk atau rangka yang berbeda dan nama yang berbeda pula, tetapi rumus molekulnya sama. Nah, hal ini yang dinamakan dengan isomer. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa definisi isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur dan nama yang berbeda. Jenis-jenis isomer. Secara garis besar, isomer terbagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur terbagi lagi menjadi isomer rangka, di mana bentuk rantainya berbeda-beda, bisa lurus atau bercabang. Di situ ada contoh isomer dari N-butana dan 2-metilpropana, di mana keduanya sama-sama memiliki rumus molekul C4H10. Selanjutnya, ada isomer posisi, di mana letak ikatan rangkapnya yang berbeda-beda. Contoh, di situ ada struktur dari 1 pentena dan struktur dari 2 pentena. Lihat, letak ikatan rangkapnya berbeda. Yang di sebelah kiri ikatan rangkapnya ada di C nomor 1, yang di sebelah kanan ikatan rangkapnya ada di C nomor 2, di mana keduanya memiliki rumus molekul yang sama yaitu C5H10. Selanjutnya, isomer geometri memiliki satu jenis isomer yaitu isomer cis-trans, di mana ini membahas perbedaan dari ruang 3 dimensi suatu molekul. Jika ruangnya atau bentuknya sejajar dinamakan cis, jika berseberangan dinamakan trans. Di sini ada contoh dari cis 2-butena dan trans 2-butena. Nah, untuk isomer geometri ini biasanya cuma ada di alkena saja, dan alkenanya juga bersyarat di mana ikatan rangkapnya, ikatan rangkap 2 harus berada di tengah-tengah. Jika ikatan rangkap 2-nya ada di pinggir, maka dia tidak akan membuat isomer cis-trans. Nah, rumus molekul isomer dari cis dan trans yang ini memiliki rumus molekulnya sama yaitu C4H8. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa alkana hanya memiliki satu jenis isomer yaitu isomer rangka saja. Kenapa? Karena dia tidak punya ikatan rangkap sehingga tidak memiliki isomer posisi. Selanjutnya, alkena. Dia yang paling lengkap di antara semuanya. Dia memiliki isomer rangka, isomer posisi, dan isomer cis-trans. Dan yang terakhir adalah alkuna. Dia hanya memiliki 2 isomer, yaitu isomer rangka dan isomer posisi saja. Contoh soal isomer pada alkana
Alkana ini hanya memiliki satu jenis isomer, yaitu isomer rangka saja. Tentukan jumlah isomer dari C5H12. Berdasarkan deret homolog, C5H12 ini termasuk ke dalam golongan alkana. Dan alkana hanya memiliki satu jenis isomer, yaitu isomer rangka saja. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak isomer rangka pada C5H12? Yang pertama, dia dapat berbentuk lurus seperti ini yang dinamakan N-pentana. Berarti ini kehitung satu isomer. Lalu selanjutnya kita buat percabangan metil di C nomor 2 sebelah kiri, namanya 2-metil butana. Bagaimana jika metil tersebut kita geser ke C nomor 2 sebelah kanan sekarang mah? Kalau sebelah kanan berarti penomorannya juga dari kanan. Ternyata tetap namanya 2-metil butana. Karena senyawa yang A dan B ini memiliki nama yang sama, berarti kita hitung sebagai satu isomer, atau ini adalah isomer yang kedua, bisa milih antara A dan B. Selanjutnya masih ada isomer lagi nggak? Nah, masih ada ternyata, yang metilnya ada 2 di atas dan di bawah, bisa seperti ini, yang dinamakan 2,2 dimetil propana. Berarti ini adalah isomer yang ketiga. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa jumlah isomer dari C5H12 ada sebanyak 3 buah isomer. Oke, ini adalah struktur 3 dimensi dari 2-metil butana. Struktur ini mirip dengan struktur A, atau yang dimulai penomorannya dari kiri karena cabangnya dekat di ujung yang di sebelah kiri. Nah, sekarang coba kita balik struktur ini. Nah, kita balik. Nah, ketika dibalik ternyata strukturnya mirip dengan struktur B, yang dimana penomorannya dimulai dari kanan karena cabangnya dekat di ujung yang di sebelah kanan. Selanjutnya, contoh soal isomer pada alkena. Alkena memiliki 3 jenis isomer, yaitu isomer rangka, posisi, dan cis trans. Tentukan jumlah isomer dari C4H8. Berdasarkan deret homolog, C4H8 ini masuk ke dalam golongan dari alkena. Nah, alkena sendiri memiliki beberapa jenis isomer. Nah, ini ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer cis trans. Yang pertama, kita buat dulu rantai lurus dari C4H8. Nah, namanya 1 butena. Ini kehitung 1 isomer. Selanjutnya, kita buat isomer rangkanya. Kita buat cabang metil di C nomor 2. Nah, ini sebagai isomer rangka, namanya 2-metil 1 propena. Kehitungnya sebagai isomer yang kedua. Selanjutnya kita buat isomer posisi, berarti ikatan rangkap pada 1 butena kita geser ke C nomor 2 menjadi 2 butena. Nah, ini kehitung sebagai isomer yang ketiga. Selanjutnya, dari 2 butena ini dapat menghasilkan isomer geometri yang dinamakan isomer cis trans. Syarat isomer cis trans dia dapat dibuat dari alkena yang ikatan rangkapnya berada di tengah-tengah rantai. Nah, dari 2 butena ini dia dapat membentuk ruang 3 dimensi menjadi posisi yang sejajar. Kalau posisi sejajar dinamakan cis 2 butena, dan jika dia berseberangan dinamakan dengan trans 2 butena. Nah, untuk cis dan trans ini ada fotonya secara 3 dimensi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa
Jumlah isomer dari C4H8 itu ada sebanyak 5 buah yang terdiri dari isomer rangka, isomer posisi, dan isomer cis-transnya. Ketika dijumlahkan ada 5 buah. Lalu contoh soal isomer pada alkuna. Alkuna memiliki 2 jenis isomer, yaitu isomer rangka dan isomer posisi. Tentukan jumlah isomer dari C5H8. Nah, C5H8 ini berarti masuk ke golongan alkuna. Nah, alkuna sendiri memiliki 2 jenis isomer, yaitu isomer rangka dan posisi. Jika dijumlahkan berapa banyak isomer rangka dan berapa banyak isomer posisi pada C5H8, kita buat dulu kemungkinan strukturnya. Yang pertama adalah struktur lurus dari satu pentuna. Nah, ini lurusnya. Setelah ini kita buat percabangan sebagai isomer rangka. Nah, kita buat cabang metil di sini. Nah, ini cabang metilnya. Nah, berarti ini adalah isomer yang kedua. Selanjutnya, ini sudah kita buat percabangan. Maka tinggal yang isomer posisi, di mana ikatan rangkap 3-nya kita geser ke C nomor 2 menjadi 2 pentuna. Nah, ini adalah isomer yang ketiga. Sehingga jumlah isomer dari C5H10 itu ada sebanyak 3 buah.